Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba masuk ke video nomor 13 ya Mbak. 13. Di video 13 ini saya ulangi sedikit Mbak mengenai yang video 12 tadi. Berarti senyawa nonpolar ada 1, 2, 3 keterangannya ya, yang cirinya, yang kemudian senyawa polar yang titik-titik juga ada ciri-cirinya. Kapan kita menggunakan yang nonpolar itu senyawa nonpolar adalah senyawa tidak mengalami pemisah muatan, atau senyawa nonpolar yang C dan H saja. Tergantung yang kita hadapi Mbak, tergantung bacaan yang kita hadapi. Apakah kita pakai, oh ini nonpolar loh, ini karena C dan H aja. Tapi kadang-kadang juga kita bisa bilang, oh ini nonpolar loh, karena beda EN-nya kan hanya 0,0 sampai 0,4 gitu ya. Jadi apa Mbak, ciri mana yang akan kita gunakan tergantung dari yang kita bicarakan. Oke, sekarang saya teruskan dengan senyawa asam dan basa. Senyawa asam dan basa. Saya punya tabel yang di kimia organik, terpaksa ya kimia organik biar saudara ingat lagi. Ada asam, ada basa, ada arenius Mbak. Arenius itu kayaknya pakar yang paling awal ya, mengatakan asam itu senyawa yang punya H. Senyawa yang punya H berarti ini HNO3, HCl dan seterusnya. Kemudian kalau basa, senyawa yang punya OH, senyawa yang punya OH. Berarti HNO3 ini NaOH, BaOH 2 kali, DST gitu ya. Kemudian arenius yang paling awal. Kemudian ketika ada senyawa CH3, CH2OH. Ini saya lihat ini adalah etanol ya, etanol. Dianalisa, saya lupa menganalisa siapa, saya nggak baca itu ya. Dianalisa kok dia punya ada C, ada H, ada O, berarti dia senyawa polar ya, senyawa polar. Untuk asam basa saya tidak ke sana, asam ini polar. Nah kemudian senyawa ini ada atom H-nya, ada atom OH-nya, ada gugus OH-nya. Berarti kalau itu dia harusnya kan basa, tapi senyawa ini kok punya pH larutan ini punya pH kurang dari 7, kemudian bisa memerahkan lakmus biru. Berarti kesimpulannya apa? pH kurang dari 7 itu asam, lakmus merah jadi biru, berarti juga asam memerahkan lakmus biru. Biru itu tanda basa, merah tanda asam. Berarti kalau gitu senyawa ini bisa membuat lakmus biru yang basa menjadi asam. Maka kesimpulannya senyawa ini adalah asam. Ketika senyawa ini dikatakan asam, maka Bronsted Lowry berpendapat bahwa senyawa asam itu senyawa yang bisa mendonorkan H+. H+ itu proton ya Mbak. Berarti dikatakan proton donor. Senyawa asam adalah proton donor. Senyawa apa saja yang bisa mendonorkan proton maka dia termasuk asam. Mbak, kata proton itu jangan lupa ya. Kalau H+ proton, K+ proton, bukan ya. Na+ apakah proton? Bukan. Yang proton hanya H+. K+, Na+ masuk kation. Hanya H+. Proton satu lagi Mbak. Kata kalimat proton satu lagi itu apa sih? Muatan plus dalam inti atom. Jadi proton tuh ada 2 yang pakai ya. Satu untuk menyatakan dia H positif, yang satu lagi untuk menyatakan muatan plus dalam inti atom gitu ya. Tergantung dari kalimatnya yang dimasukkan, proton H+ itu sebagai proton atau proton H+ atau proton itu muatan positif dalam inti atom gitu ya. Bronsted mengatakan asam itu adalah proton donor.
Kemudian muncul pertanyaan, didonorkan pada siapa protonnya? Pada sesuatu yang bermuatan negatif atau sesuatu yang punya PEB, sesuatu yang punya pasangan elektron bebas, PEB ya, ini PEB, pasangan elektron bebas, atau kalau di bahasa Inggris kan ada ya lone pair elektron, lone pair elektron, gitu ya bahasa Inggrisnya, PEB atau lone pair elektron. Kemudian kita dapat ya, senyawa apa saja yang bisa mendonorkan H+, maka dia asam. Pada siapa didonorkan? Pada sesuatu yang bermuatan negatif atau pada sesuatu yang punya lone pair. Sekarang pertanyaannya, atom H mana toh yang bisa H+? Kalau saya ada sih bukunya H+, atom H di atom H+ adalah atom H yang terikat pada atom-atom yang punya lone pair. Gila ya, atom-atom yang punya lone pair. Ya, H+ ini catatannya Mbak, H+, proton adalah atom H yang terikat pada atom-atom yang punya lone pair, yang punya PEB, yang punya atom-atom yang punya PEB, PEB. Contohnya apa? Ada O, ada N, ada F. F itu termasuk senyawa organik ya. Tadi saya akan bilang ada halogennya. Tapi F itu tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dibahas karena dia mempunyai harga En yang paling tinggi 4 tuh, elektron negatifnya 4, katanya buku, dia sangat eksklusif, jadi tidak pernah digunakan dalam percaturan kimia organik atau kimia yang lain gitu ya. Oke, karena terus sudah punya bronsatoris, sudah punya asam, sudah punya basa. Kemudian muncul lagi Mbak ahli yang berikutnya, Lewis. Kalau bronsatoris berangkat dari asam, Lewis berangkat dari basa. Katanya basa adalah kalau bronsatoris berangkat dari proton, maka Lewis berangkat dari elektron ya. Basa adalah elektron donor. Siapa sih yang bisa mendonorkan elektron? Spesies yang bermuatan negatif atau spesies yang punya PEB. Nih, kan? Kemudian ada pertanyaan, kepada siapa dia didonorkan? Pada sesuatu yang pada spesies yang bermuatan positif. Spesies yang bermuatan positif itu apa? Kan ini kation. Jadi K+ asam, Na+ asam. Senyawa yang besar tapi ada gugus yang bermuatan positif. Gugus ini memberikan sifat asam pada senyawa ini. Gitu ya. Saya kira ini untuk video yang ke-13 ya. Saya hentikan sampai tahap lagi Mbak, sedikit lagi Mbak. Asam basa. Untuk ini saudara bikinkan ya, saudara bikin ini dalam tabel. Dan tabel kemudian bisa bikin catatan pada tuliskan Mbak ya, pada reaksi asam, pada reaksi asam basa ini pada reaksi asam basa, basa, reaksi asam dan basa gitu ya. Reaksi asam dan basa mengambil muatan plus dari asamnya. Sehingga kita lihat, kalau saya mereaksikan HCl dan NH3+, NH3 ini
HCl-nya asam, NH3-nya basa karena dia punya lone pair, ini punya atom H, maka akan diperoleh basa mengambil muatan dari asamnya, akan memperoleh NH4Cl ditambah H+, gitu ya. Akan ditambah salah NH4 plus salah ini NH4 plus ditambah Cl minus. Ini asam konjugit, ini basa konjugit. Kalau ditanyakan NH4 plus itu yang plus asam H plus H-nya atau N-nya? N-nya ya, yang plus itu yang bermuatan plus itu adalah N-nya, adalah N-nya, gitu ya. Oke, nanti kita sambungkan dengan video berikutnya. Mungkin akan kita selesaikan sampai senyum-senyum amfoter gitu ya, biar saudara sekalian tahu, gitu ya. Saya kira video ke-13 saya cukupkan sekian. Kalau sudah ada azan zuhur, sekitar sholat, sambungannya mungkin besok pagi ya. Itu ya, saya hentikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhirnya membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.